Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis akan bahas dua hal ya. Yang pertama, mengapa kok penulis kecewa pakai bensin V-Power bila dibandingkan dengan pakai Shell Super. Jadi Shell V-Power versus Shell Super. Yang kedua adalah 4 alasan mengapa kok penulis menganggap nggak pakai bensin Pertamina itu bukan orang yang nggak cinta negara ya. Jadi kan disebut apa, kalau nggak beli bensin Pertamina itu nggak nasionalis. Penulis akan sebutkan 4 alasan. Yang pertama soal bensin dulu. Jadi kan selama ini selalu ya, kalau penulis isi bensin itu pakai bensin Shell. Nah itu penulis itu beli bensin Shell Super. Jadi penulis rencana mau sebulan pakai Shell Super terus. Sudah itu sudah lega, penulis mau rencana pakai bensin Shell V-Power. Tapi ya namanya orang berencana kan belum tentu terlaksana. Dan anak kan rencana mau pinjam motor. Kebetulan bensin berkurang 3 strip. Ya penulis coba isi bensin mau dipakai anak, coba pakai V-Power. Ya wis, beli bensin V-Power 30.000. Kapasitas bensin NMAX ini berapa ya? Lupa, lupa wis berapa ya? Lupa ya. Gak inget wis. Pokoknya 30.000 itu lebih dari 3 liter. Nah, wis terus penulis isi dengan V-Power 30.000. Dipakai anak motor, penulis ke kantor pakai Suzuki Next 2. Wes akhirnya hari berikutnya motor sudah dipakai anak, ya penulis pakai NMAX lagi. Habis dipakai anak, bensin berkurang 3 strip juga. Setelah penulis pakai agak jauh, ya wes isi bensin lagi. Rencananya mau Shell Super, tapi ya kejadian yang petugasnya itu keliru ngambil V-Power. No problem, ya wes kalian lah. Habis 30.000 V-Power, terus 30.000 lagi V-Power. Super 30.000. Super 30 Pak. Ya. Keliru ya, ya wes nggak apa-apa wes. Nggak apa-apa wes. Apa ya? Harganya cuma selisih 500 rupiah. Oh gitu. Oh ya. Ya. Anggap aja 80% bensin di tangki itu isinya V-Power. Nah, penulis merasa beruntung ya. Akhirnya berkesempatan juga pakai V-Power. Karena apa? Ya penulis jadinya berkesempatan merasakan gimana sih V-Power itu. Dan yang penulis rasakan adalah kecewa. Dari performa nggak meningkat ya pakai V-Power itu. Lucu juga ya, karena hybrid ini dianggap disebut bisa bikin irit, tapi tambah iritnya cuma sedikit. Jadi kalau dari datanya itu ya, yang non hybrid itu kalau nggak salah PCX 125 itu tenaganya iritnya itu cuma 55 km per liter. Sementara itu yang PCX 125 hybrid itu konsumsi bahan bakarnya 55,5
4 km per liter. Ini orang yang nyebut motor NMAX itu stabil ya. Ini coba lewat jalan sebelah, jalan 100 gitu, suspensinya masih asli. Wah, nggak stabil, keras, nggak stabil. Ya itu kemampuannya anu lah, NMAX lah. Memang kemampuan suspensi bawaan NMAX lah. Jadi apa ya? Mungkin ada hubungannya dengan penulis sudah pakai pro kapasitor mungkin ya, nggak tahu lagi. Yang jelas oktan lebih tinggi dari V-Power itu tidak penulis rasakan manfaatnya. Jadi penulis uji coba 0-100 ya tetap aja tuh kisaran waktunya ya 18 detikan, malah lebih cepat hitungan waktunya Shell Super ya daripada pakai V-Power. Penulis rekam kan, tempat yang sama di waktu yang sama itu masih lebih cepat pakai Shell Super. Jadi secara performa nggak ada peningkatan lah. Tapi yang parah nih, suara mesin jadi kasar. Padahal biasanya penulis itu pulang itu suara mesin halus. Sampai tengah jalan berhenti, matikan kamera, itu suara mesin halus. Nah, tapi terus kaget saat itu, loh kok kasar suara mesinnya. Jadi kasar suara mesinnya. Jadi seperti waktu pakai Prima XP itu, shear stability-nya jadi rendah, suara mesin jadi kasar. Ya memang nggak sekasar motor sebelah ini sih, tapi tetap kasar. Ya kalau dalam standarnya penulis sudah waktunya ganti oli. Jadi ya padahal pemakaian oli itu sudah 1000 km ya, masih tetap halus. Itu termasuk rekor juga, lebih baik daripada pakai saat pakai Fastron Techno 15W50. Sekarang ini penulis pakai Repsol 20W50. Menurut penulis peningkatan ini bukan karena Repsolnya, tapi karena bensinnya. Sebelumnya pakai Pertamax premium itu terutama Pertamax ya, mesin itu cepat oli mesin itu cepat encer. Jadi ketahuan di kilometer 400 itu sudah berkurang, kilometer 100 itu sudah mulai suara kasar muncul. 400 sudah menurut penulis nggak bisa ditoleransi. Sementara itu waktu pakai Shell Super, halusnya itu seperti ketika pertama pakai Prima XP. Jadi halus. Ya penulis makanya kaget kok tiba-tiba V-Power ini bikin suara mesin kasar. Ada dua dugaan penulis. Yang pertama, V-Power-nya ini menimbulkan fuel dilution, jadi bensinnya makin banyak nyampur ke oli mesin seperti ketika pakai Pertamax. Dugaan kedua adalah ini V-Power ini nggak ada pelicinnya, tapi lebih banyak pembersihnya. Bahkan saking hebatnya daya pembersihnya sehingga oli-oli yang ada di dinding silinder ini ikut kesapu, ikut hilang kena bensin V-Power. Saking hebatnya daya pembersihnya. Tentu kalau dinding silinder ini pelumasnya hilang, nggak bagus efeknya kan, karena ya jadi ada aus kan di dinding mesin. Itu perkiraan penulis. Berkurangnya kemampuan pelicin dari V-Power ini juga bisa dirasakan sih kalau dari gas gini. Jadi kalau pakai Shell Super
itu lepas gas itu RPM nggak langsung turun, jadi ada tingginya gitu, jadi motor itu meluncurnya lebih banyak, jadi lebih kayak di kopling gitu, jadi lebih licin. Jadi misalnya keadaan gini ya, lepas gas itu kalau pakai sel super, hambatannya selagi dalam keadaan ini engine brake-nya itu lebih sedikit, terus RPM-nya nggak langsung turun kayak dipakai ketika pakai V-Power ini kan apa, ketika digas lepas gas langsung, lepas gas itu langsung der gitu. Kalau pakai sel super perasaan agak lama gitu ya, jadi gitu ya, kayak ada pelicinya, kayak ada olinya. Itu perkiraan penulis. Jadi menurut penulis sel super itu lebih cocok untuk motor penulis. Ingat ya, penulis nggak bisa merasakan kenaikan tenaga karena sepertinya oktannya sel super itu sudah pas untuk motor penulis. Motor penulis sudah pakai 3 pro kapasitor, 2 di selang bensin dan 1 di kabel busi. Sepertinya itu membantu kebutuhan oktan, atau barangkali memang NMAX versi 2018 ini kebutuhan oktannya tidak tinggi ya, jadi pakai RON 92 itu sudah lebih dari cukup, dan sehingga pakai V-Power yang oktannya 95 itu mubazir, nggak nambah tenaga. Selain nggak nambah tenaga, kemampuan pembersih yang lebih banyak di V-Power membuat mungkin pembakaran makin bersih, tapi pelumasan pembakaran makin berkurang. Jadi ya untuk berikutnya penulis sepertinya nggak akan coba lagi V-Power. Penulis akan coba terus sel super. Ya semoga aja yang petugas pom bensinnya nggak keliru lagi ngisi dengan V-Power. Untuk tenaga tarikan awal, penulis kan sempat sebelumnya ngomong tarikan awal sel super itu Pertamax itu mantap banget ya, gas diputar dikit itu sudah narik. Kalau V-Power ini bedanya sedikit ya dari sel super, bedanya sedikit, nggak kayak pakai V-Power lah intinya. Ya wis, pokoknya intinya penulis nggak akan pakai lagi lah V-Power. Orang-orang kan ngomong lebih sip pakai V-Power, lebih sip pakai V-Power. Penulis nggak, untuk motor penulis sel super yang lebih cocok. Toh terbukti dari akselerasi 0 sampai 100 V-Power pun nggak makin kencang di motor penulis. Ya, berikutnya adalah soal hubungan antara nasionalisme dengan beli bensin Pertamina. Satu hal yang membuat penulis merasa geram ya dengan Pertamina itu, bensin Pertamina itu mahal.
kita bandingkan dah bensin di Malaysia. Di Malaysia itu pendapatan per kapita, penghasilan tiap orang itu lebih tinggi dari di Indonesia. Itu pasti ya. Harga motor di sana jauh lebih mahal daripada di Indonesia. Rasanya juga biaya hidup di Malaysia lebih tinggi karena ya mereka kan lebih makmur ya daripada di Indonesia. Tapi mengapa kok harga bensin mereka lebih rendah dari di Indonesia? Penulis pernah bahas itu beda berapa ya, sekitar 6.000 rupiah mungkin ya, lupa lah. Bensin oktan 92 oktan 95 atau 92, pokoknya bensin yang setara pertama gitu harganya setara premium kalau di sana. Kan pernah terjadi sih di Medan itu, Petronas jual bensin seharga premium, oktan 92 seharga premium, kan sampai diprotes itu. Kalau alasannya Pertamina itu karena Pertamina melakukan subsidi silang. Nggak tahu lagi ya, itu kan yang dipakai alasan adalah bensin bersubsidi premium. Tapi pada saat Pertamina ngomong gitu, bensin premium itu sudah langka, sangat-sangat langka. Yang di daerah itu sudah nggak bisa lagi beli premium. Tapi tetap alasannya harga bensin tinggi itu karena harus mensubsidi daerah lain ya. Nggak ngerti lah penulis itu. Alasannya itu. Jadi mengapa kok bisa terjadi bensin Pertamina itu lebih mahal daripada bensin luar negeri? Bahkan bensin impor pun sekarang ya, Shell ini harganya berapa? 9.800, 9150. Cuma beda sedikit sama itu Pertamax 92. Shell Super 9.150, yang Pertamax 9.000. Cuma beda sedikit tuh. Padahal Shell ini impor. Mereka nggak punya kilang minyak di Indonesia mestinya ya. Tapi mengapa kok lebih mahal? Mengapa kok bensin Pertamax ini mahal, Pertamina ini mahal? Sekarang memang ada program bensin bersubsidi Pertalite seharga premium. Tapi itu kan cuma sementara. Katanya cuma 2 bulan saja kalau di Jawa Timur. Kita bandingkanlah dengan oli pelumas. Pelumas merek asing kan banyak, tapi ya banyak juga yang sebenarnya diolah di Indonesia. Mereknya merek luar, tapi dioplos di Indonesia. Nah, oli yang diimpor beneran, diproduksi di luar negeri dan impor, itu harganya kan pasti mahal loh. Kita pakai contoh Motul. Oli mineralnya Motul itu harganya kira-kira 90.000, itu yang paling murah. Sementara oli Matic buatan Pertamina itu harganya 40 ribuan, 40.000 lah kurang. Berapa? 40 ya, pokoknya 45 berapa ada ya. Anggap aja di bawah 50.000.
Kalau dihitung-hitung dua kalinya itu, dua kalinya harga motul mineral, jadi motul 3100 atau motul untuk matic skuter LE itu kan oli mineral, harganya ya 90.000 itu wis. Nah sementara yang oli-oli Pertamina yang untuk matic mulai dari 30.000 ada. Oli mesin harganya bisa sampai beda 2 kali lipat dari yang impor. Tapi mengapa yang yang bensin itu harganya bisa hampir sama? Bahkan untuk bensin dibandingkan dengan Petronas lebih murah Petronas. Kok bisa? Bahkan penulis dengar di Jakarta itu bensin AKR atau apa, lupa mereknya apa, itu malah lebih murah daripada bensin Pertamina. Ya lagi-lagi alasan Pertamina kalau dibilang bensinnya harganya lebih mahal, kita harus subsidi antar daerah. Itu kan pom bensinnya nggak jualan di luar negeri. Nah ini wis soal keuangan ini. Soal keuangan nanti. Sekarang yang alasan lain lagi dah, kualitas. Bensinnya Pertamina itu kualitasnya rendah, harga mahal, kualitas rendah. Jadi pakai bensin Pertamina, mau yang Pertamax, mau yang Pertamax Turbo, mau yang premium, itu menghasilkan kerak semua. Dulu pernah ada klaim pakai bensin Pertamax Plus atau pakai Pertamax bisa bersih. Sekarang sudah nggak ada yang berani ngomong gitu lagi, karena ya orang-orang sama tahu kalau pakai bensin Pertamina itu pasti bikin kerak. Yang paling penulis jengkel itu apa? Bensin Pertamina bikin fuel dilution, Pertamax. Jadi pakai Pertamax itu bikin oli itu cuma bisa tahan 400 km. Parah itu, parah. Ya tentu kalau bensin cuma tahan 400 km, tekor lah lama-lama kan. Karena ya jadi mahal perawatan motor. Seandainya Pertamina jualan bensinnya itu kualitasnya bagus, ya penulis akan tetap pakai bensin Pertamina. Tapi sayangnya tidak. Pakai Pertamax Turbo. Penulis sudah pernah coba pakai Pertamax Turbo. Kalau di Suzuki Spin itu efeknya ekstrim itu, tenaga makin lemah, motor makin getar, karena memang oktannya berlebihan. Penulis merasa juga di motor NMAX ini oktannya Pertamax Turbo juga berlebihan. Ya bisa jadi mesin juga makin getar juga, rugi kan. Apalagi pernah ada yang ngomong pakai Pertamax Turbo itu fuel dilutionnya lebih parah daripada ketika pakai Pertamax. Ampun-ampunan itu.
Bukannya fuel dilutionnya makin baik, tapi makin parah pakai bensin yang lebih mahal. Pakai Pertamax, sekarang kan sudah premium, sudah hilang. Sebelumnya kan penulis itu kalau pakai bensinnya premium. Alasannya adalah pakai premium, tenaganya sudah oke, nggak ada masalah oktan di motor penulis karena penulis sudah pakai pro kapasitor. Ya paling nggak pakai premium itu udah mepet lah, nggak ideal, tapi oktannya sudah ke katrol sama pro kapasitornya sehingga pakai premium itu nggak bermasalah. Di RPM rendah enak, di RPM tinggi masih oke. Sayang premium sudah hilang. Nah, penulis pilih Pertamax, tapi sayang Pertamaxnya itu bikin fuel dilution. Suruh pakai Pertalite, sorry, Pertalite itu malah makin bikin parah. Malah penulis kaget itu ya, ada NMAX ya, filter bensinnya itu loh sampai hitam loh. Di tangki bensin itu banyak airnya katanya. Air itu sumbernya dari mana? Kalau menurut penulis air itu sumbernya dari, yaitu bensin Pertamax atau Pertalite yang terlalu banyak kandungan nabatinya. Karena kalau kandungan nabatinya tinggi bensin itu lebih mudah terurai, lebih mudah menyebabkan fuel dilution, dan bisa menimbulkan air. Ya wis sama lah ceritanya kayak bensin FAME, pakai solar FAME itu, FAME, solar B30 yang sekarang itu. Kan itu bisa bikin tangki solarnya itu jadi muncul lumpurnya ya. Kalau nemu videonya penulis sertakan. Jadi Pertamina sama sekali tidak membantu ya. Bensinnya jelek-jelek semua. Pertalite apalagi itu, kandungan energinya rendah, banyak cerita mesin jadi hitam, apalagi ya. Pokoknya bukan bensin yang bagus lah Pertalite itu. Pertamax itu jelek karena bikin fuel dilution. Pertamax turbo apalagi, fuel dilution itu bikin oli nggak awet. Kalau oli umurnya cuma 400 km, boros motor itu. Padahal di motor lain penulis itu biasanya pakai oli hingga 5000 km. Bahkan di Next 2 pernah sampai 8000 lebih. Ya wis, itu soal kualitas. Jadi kualitasnya bensin Pertamina itu parah lah. Disuruh nasionalis, sorry, nasionalis itu bukan gitu. Penulis yang tahunya di pasal 33 itu, ayat 3 kalau nggak salah, pasal 33 Undang-Undang Dasar Nasional, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945, yang sekarang ini mau diobrak-abrik lagi entah untuk apa ya. Ada tulisannya, bumi dan kekayaan alam di dalamnya adalah untuk kemakmuran rakyat, kira-kira kayak gitu omongannya. Aku sudah lupa wis. Nah terus penulis nggak merasa dimakmurkan oleh keberadaan Pertamina itu. Sekarang ke masalah yang nomor 3. Yang pertama soal harga, yang kedua soal kualitas, yang ketiga soal nasionalisme. Nasionalisme siapa? Pertamina. Apa kalau penulis
pakai bensin Pertamina dijamin produk-produk Indonesia ini diproduksi oleh negara kita sendiri? Enggak. Bensin Pertamina itu tidak diproduksi oleh bangsa kita. Pertamina itu mayoritas impor. Impor bensin. Karena apa? Pertamina tidak bisa buat bensin yang layak. Dulu Pertamina itu beli premium, bisa bikin premium ya sebelum beli ya. Dulu Pertamina itu bisa bikin premium. Mereka punya kilang minyak. Tapi lambat laun Pertamina kan premium kan dihapuskan. Ya apalagi yang Pertamina bisa produksi. Penulis juga nggak pernah dengar Pertamina bikin kilang minyak untuk produksi bensin sendiri. Jadi percuma bilang nasionalisme. Lah wong bensinnya Pertamina sendiri impor loh, bukan produksi sendiri. Ngapain gitu loh? Ngapain kalau sama-sama muter-muter pada impornya? Ngapain beli ke Pertamina? Langsung kok. Langsung ke Shell yang beneran itu wis penyediaannya resmi. Sementara kalau bensin Pertamina gimana? Kita sering dengar tender-tender nakal, tender-tender yang pakai nepotisme, pakai kolusi segala macam. Kita kan sudah sering dengar itu. Jadi Pertamina itu menghapuskan premium katanya karena untuk menghindari penjual-penjual nakal. Karena belinya impor, premium pun impor. Yang Pertalite juga impor, Pertamax impor, Pertamax turbo entahlah kalau buat sendiri, tapi bahan utamanya pastinya impor. Nulis nggak pernah dengar Pertamina itu sanggup memproduksi sendiri gitu. Kalau bahan utamanya impor, ngapain beli Pertamina kalau bensinnya mahal? Terus kita dengar soal kilang minyak itu. Apa Pertamina melakukan menggali minyak sendiri? Enggak. Pertamina itu menyerahkan pada pihak asing. Jadi Pertamina sendiri nggak nasionalisme, nggak punya rasa nasionalisme Pertaminanya. Kilang minyak di Indonesia itu nggak diserahkan ke Pertamina sendiri, serahkan ke orang asing. Pekerjanya siapa? Ya orang asing, bukan orang Indonesia. Memang ada mereka merekrut beberapa orang Indonesia sebagai ya perwakilan di sini. Tapi ya gimana yang ngomongnya ini ya? Tapi ya nggak ada nggak ada gimana ya, nggak mengembangkan negara sendiri itu nggak ada. Pikiran untuk bikin Indonesia berkembang itu nggak ada di Pertamina gitu loh. Kalau ada, kenapa kok kilang minyak itu tenderkan ke orang asing? Harga tendernya pun bisa aja dimainkan oleh pejabat. Terus nggak tahu lagi, harus nggak ngurus ya. Pokoknya yang mengurus itu ternyata orang asing. Nggak peduli tendernya mau mainkan biar murah atau nggak peduli wis. Tapi yang jelas Pertamina tidak ngurus sendiri. Pertamina tidak mengelola kilang minyaknya sendiri. Pertaminanya nggak punya rasa nasionalisme. Nggak ada keinginan untuk menyerahkan ke bangsa sendiri, nggak ada. Terus ngapain
konsumennya disuruh nasionalisme, pakai alasan nasionalisme segala, disuruh bensin Pertamina biar produk dalam negeri bisa lebih berkembang. Mana? Ya, yes, penulis jelaskan yang selanjutnya lah. Uangnya itu lari kemana? Kok penulis dengar kalau jadi apa? Jadi karyawan di Pertamina itu wah mewah, disekolahkan ke luar negeri, terus habis itu dapat fasilitas mobil, walau jabatannya cuma UH. Kalau di pabrik jabatan UH dapat apa? Nggak akan dikasih mobil, dikasih motor pun enggak, kadang dikasih sepatu pun enggak, paling maksimal baju. Gajinya pun gaji apa namanya, gaji apa gaji tingkat regional atau tingkat kabupaten gitu, jauh lah. Ibu-ibu PKK-nya bisa sampai pelesiran kemana-mana, wedan kok. Penulis pernah dengar itu dari ceritanya yang apa, yang pernah kerja di Pertamina. Ibu-ibu PKK-nya bisa kemana-mana, bisa ngelencer. Bahkan ada yang katanya ke luar negeri, nggak tahu ya itu bener atau enggak. Kenapa kok nggak buat Kuningan sendiri? Soalnya perasaan bensinnya Pertamina itu sudah mahal, nggak murah. Pertamina kadang juga nyalahkan apa sih namanya itu, penjual bensin luar negeri yang mahal. Nah, terus ngapain beli bensin Pertamina? Keuntungan mereka nggak dibuat untuk beli kilang minyak sendiri, tapi untuk bayari orang-orang yang jadi makelar bensin. Kalau Pertamina sendiri nggak nasionalisme, nggak punya jiwa nasionalisme, terus uangnya, keuntungannya dipakai ke hal-hal yang nggak perlu, membayari orang asing untuk memanfaatkan hasil bumi Indonesia, ngapain harus beli bensin Pertamina? Kualitasnya juga jelek, harganya mahal, gak sesuai dengan kualitasnya lah. Ya wes lah, gitulah pendapat penulis. Sudah, sekian saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.